Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan elemen data pada C++. Yang pertama berkaitan dengan pengenal atau biasa yang disebut dengan identifier. Jadi, pengenal merupakan nama yang digunakan dalam pemrograman yang biasa digunakan untuk menyatakan variabel, konstanta, tipe data, fungsi, label, objek, serta hal-hal lain yang dibuat oleh pemrogram. Nah, nanti yang untuk saat ini yang banyak kita gunakan nanti adalah variabel, konstanta, tipe data. Ini nanti yang banyak kita gunakan. Suatu pengenal merupakan kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Jadi pengenal itu bisa kita buat dengan huruf, angka, dan garis bawah. Nah, khusus untuk pengenal itu harus dimulai dengan huruf. Baru bisa diikuti dengan angka atau garis bawah. Nah, penamaan pengenal harus berawalan dengan huruf atau garis bawah dan menggunakan kata yang mudah dipahami dan dapat mewakili fungsi dari pengenal yang dibuat. Pengenal dalam C++ bersifat sensitive case atau dibedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Jadi harus diperhatikan bahwa dalam C++ pengenal itu sensitive case. Jadi huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Jadi kalian kalau nanti membuat pengenal itu harus sama. Jadi kalau ada kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil, semua nama yang digunakan itu harus sama kombinasinya. Misalkan ini contoh, ada gaji pokok, ini huruf kecil semua. Ada gaji pokok, ini G-nya besar, P-nya besar. Ini dua yang berbeda ini. Nah, ini ada juga gaji pokok, huruf besar semua. Nah, sehingga tiga ini merupakan pengenal yang berbeda. Jadi, Anda harus perhatikan, jangan sampai nanti Anda bingung ketika ada kesalahan itu pada pengenal yang berbeda hurufnya. Walaupun dalam pelafalannya, dalam ucapannya sama, tetapi kalau dalam penulisannya itu berbeda, huruf besar, huruf kecilnya itu dikatakan beda. Jadi ini yang harus Anda perhatikan, jangan sampai salah membuat pengenal karena namanya beda penggunaan hurufnya, terutama huruf besar dan huruf kecil. Nah, ini berkaitan dengan pengenal. Kemudian selanjutnya itu tipe data dalam C++. Tipe data. Nah, dalam algoritma Anda sudah mengenal tipe data. Ini kita belajar spesifik dalam C++. Nah, tipe data nanti adalah digunakan untuk menyatakan atau membuat sebuah tempat dulu yang nanti mempunyai karakteristik tertentu. Jadi karakter ini nanti adalah berkaitan dengan tipe data masing-masing. Nah, tipe data dalam C++ yang dikenal pertama itu char. Ini ukurannya 1 byte, jangkauan nilainya ini minus 128 sampai 128. Nah, ini digunakan untuk menampung data berupa karakter. Penulisan data dalam bentuk karakter diapit dengan tanda petik tunggal. Nah, tipe char ini ada sebuah karakter, misalkan karakter A, karakter B, 1, 2, 3. Ini adalah sebuah karakter. Dan penulisan karakter itu diapit dengan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal.
Ini tipe yang pertama. Yang kedua adalah INT. Nah, ini yang kemarin di dalam logarithm Anda pakai integer, tapi dalam C++ cuma INT saja. Ini adalah 2 byte ukuran memorinya yang dibutuhkan. Ini bilangan bulat antara minus 32.768 sampai plus 32.768. Jadi ini jangkauannya kecil, 32 ribuan. Ini digunakan untuk menampung bilangan bulat dan tidak mengandung titik desimal. Jadi kalau kita punya data itu kecil, bilangan bulat, tidak sampai 32.000, kita bisa gunakan tipe INT ini. Kemudian yang ketiga, itu tipe short. Tipe short ini jangkauannya sama dengan INT. Dan fungsinya juga sama, jadi digunakan untuk menampung bilangan bulat dan tidak mengandung digit desimal. Kemudian yang keempat, long. Long ini lebih besar, 4 byte sampai ini jangkauannya ini minus, nah ini 2 miliar sampai plus 2 miliar. Ini digunakan jika Anda punya data dengan nilai yang besar, sampai ini 2.141.438.647. Nah, ini jika Anda datanya seperti ini, pakailah long. Yang selanjutnya tipe float. Float ini adalah digunakan untuk menampung bilangan yang mengandung titik desimal atau pecahan dengan jangkauannya 3,4 kali 10 pangkat minus 38 sampai 3,4 kali 10 pangkat 38. Ini sangat besar, tidak usah dihitung nolnya ada berapa, ini nyebutnya gimana juga sulit. Jadi kalau Anda mempunyai data yang besar, walaupun misalkan bulat ataupun ada desimalnya, itu silahkan menggunakan tipe float. Nah, walaupun Anda mempunyai bilangan bulat, misalkan memasukkan 10, nah nanti kalau Anda definisikan dengan float, nanti di dalam memorinya akan disertakan titik desimal. Jadi 10.0. Kemudian tipe selanjutnya adalah double. Ini tipe yang lebih besar lagi. 1.7 kali 10 pangkat 3 minus 308 sampai 1.7 kali 10 pangkat 308. Ini sangat besar menampung titik desimalnya. Kemudian juga long double, wah ini lebih besar lagi, ini 10 byte. Ini 3,4 kali 10 pangkat 4932. Sampai 1.1 kali 10 pangkat 4932. Nah, ini adalah tipe data dalam C++. Yang harus Anda perhatikan ketika mendefinisikan tipe data, itu adalah data nanti yang akan digunakan seberapa besar. Sehingga Anda harus menentukan tipe data yang paling tepat. Misalkan, ketika Anda hanya punya tipe data maksimal cuma sampai 1000, maka gunakan INT saja, jangan gunakan long. Kenapa? Kalau INT itu membutuhkan memori 2 byte, sedangkan long itu menggunakan memori 4 byte. Ketepatan menggunakan tipe data itu akan menentukan penggunaan memori dan juga kecepatan program yang nanti Anda buat. Nah, ini adalah tipe data dalam C++. Saya akan langsung berikan contohnya. Ini saya gunakan langsung dev C++. Nah, ini halaman awal dev C++. Untuk memulainya, Anda dari menu File, pilih New, Source File. Nah, untuk mempercepat, saya akan copy saja untuk penggunaan tipe data. Ini programnya, ini sudah saya sertakan sesuai dengan yang ada di modul. Nanti modulnya akan saya sertakan link untuk di-download. Nah,
Ini adalah simbol untuk keterangan, jadi ini tidak akan diakses. Kemudian langsung include IOStream using namespace std int main. Anda jangan ikuti saya dengan copy paste ya. Sebaiknya Anda ketikkan, karena dengan mengetikkan akan biasa membuat program. Ini saya akan ketikkan nanti kalau sudah masuk pada bagian struktur dasar. Ini untuk pengenalan saya kopikan biar videonya tidak terlalu panjang. Jadi sistem CLS ini untuk hapus layar. Nah, ini penggunaan char huruf. Jadi mendefinisikan variabel huruf tipenya char, karakter tadi ya. Huruf sama dengan B. Jadi ini memasukkan B, ini yang dipetik tunggal, ke dalam variabel huruf. Cout isi huruf bertipe char huruf. \n, ini ganti baris. Jadi ini nanti akan muncul B. Nah, ini kalau saya kasih terang, ini akan muncul B. int angka sama dengan 1, 2, 3. Cout angka bertipe int angka. Jadi ini akan muncul nanti 1, 2, 3. Long jumlah. Nah, ini tipenya besar, datanya besar, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ini 7, 8, nanti akan muncul di sini. Float nilai 23,4,543. Nanti akan muncul di sini. Kemudian double cacah. Sebentar, ini pada copy semua atau belum? Double cacah, ini isi dari cacah akan ditampilkan di sini. Kemudian long double total. Nah, total ini nilainya besar, ini akan ditampilkan di sini. Nah, saya akan jalankan. Sebelumnya Anda bisa simpan, misalkan gini, save, simpan datanya. Nah, misalkan di sini adalah tipe data. Sudah simpan. Kemudian untuk menjalankan, Anda bisa tekan tombol F11, atau kalau dari menu ini execute, run and compile, atau compile and run. Kita jalankan, dan kita compile dan kita jalankan. Nah, ini isi huruf bertipe char B, isi angka bertipe int 1, 2, 3, jumlah bertipe long, ini nilai bertipe float, ini cacah bertipe double, ini total bertipe long double ini. Ini adalah nilai-nilai yang muncul dari variabel-variabel yang kita ciptakan. Silahkan Anda bisa coba. Kemudian kita lanjutkan. Variabel dan konstanta. Nah, dalam proses pemrograman, tipe data biasa digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel atau konstanta. Apa sih variabel? Variabel adalah suatu memori yang dialokasikan dengan nama tertentu dan hanya bisa menampung data sesuai dengan tipe yang ditentukan. Sifat dari variabel adalah nilai yang dikandung akan mudah diubah sesuai dengan proses yang terjadi. Sedangkan konstanta adalah suatu memori yang dialokasikan dengan nama tertentu yang berisi suatu nilai yang memiliki sifat tetap yang tidak akan bisa berubah. Nah, inilah definisi dari suatu variabel. Jadi variabel itu adalah suatu memori yang dialokasikan. Nah, alokasi memori itu diberikan sebuah nama. Namanya itu sesuai dengan pendefinisian yang kita buat.
dan lokasi itu bertipe data tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa int, bisa char, bisa long, bisa float. Ini adalah tipenya, sehingga nilai-nilai yang ditampung dalam memori itu sesuai dengan tipe yang telah kita tentukan. Itu adalah variabel. Sedangkan konstanta nilainya tetap, tidak akan bisa diubah. Tidak bisa diubah. Namanya konstanta, konstan. Apa sih yang menjadi konstanta? Misalkan kita mendefinisikan pi. Pi itu 3,14. Itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Misalkan jumlah bulan 12. Kemudian misalkan hari kerja 6. Itu sesuatu yang kita definisikan konstan, tetap tidak akan diubah. Jadi tidak bisa diubah dari dalam program. Sedangkan variabel itu bisa diubah. Nah, bagaimana mendefinisikan suatu variabel? Bentuknya seperti ini. Tipe variabel, spasi, nama variabel. Tipe variabel ini adalah tipe-tipe yang dikenal atau yang ada dalam C++. Sedangkan nama variabel ini adalah nama yang kita buat sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk menampung apa? Kemudian untuk memasukkan nilai ke dalam variabel itu digunakan bentuk. Nah, variabel sama dengan nilai. Nah, kalau dalam program ini tadi sesuai yang pertama, ini pendefinisian variabel. Nah, ini adalah contoh pendefinisian variabel. Ini adalah memasukkan nilai. Nah, ini pendefinisian variabel, ini adalah memasukkan nilai. Ini adalah contohnya. Saya lanjutkan. Untuk pendefinisian konstanta. Bentuk cons, nah ini kata kunci. Ketika kita akan mendefinisikan konstanta harus kita sertakan cons. Kemudian tipe data, nama konstanta sama dengan nilai konstanta. Contoh misalkan untuk mendefinisikan pi 3,14 dalam suatu konstanta bentuknya seperti ini. Cons float pi sama dengan 3,14 titik koma. Jadi ini adalah konstanta, kata kuncinya cons. Float adalah tipe data, pi adalah nama konstanta, 3,14 adalah nilai dari konstanta. Nah, ini saya akan berikan contohnya, ini misalkan. Saya copy paste. Nah. Misalkan di sini ada int bilangan. Jadi diciptakan sebuah variabel dengan nama bilangan bertipe int. Int tadi bilangan bulat. Ini memasukkan nilai ke dalam bilangan. Bilangan sama dengan 10. Jadi ketika cout isi bilangan, ini akan dicetak 10. Kemudian bilangan sama dengan 50. Tadi yang bilangannya isinya 10, sekarang diganti menjadi 50. Sehingga ketika di sini cout isi bilangan, ini akan tampil 50. Nah, ini kita jalankan, execute, compile and run. Nah, isi bilangan sama dengan 10. Isi bilangan sama dengan 50. Ini adalah pendefinisian variabel dan nilai-nilai yang kita masukkan dalam variabel tersebut. Contoh programnya. Kemudian untuk konstanta. Konstanta di sini misalkan ada cons float pi 3,14. Ini adalah pendefinisian konstanta.
INT jari sama dengan 11. Fluid luas. Luas sama dengan pi kali jari kali jari. Atau ini pi r kuadrat. Luas lingkaran sama dengan luas. Nah, ini kalau kita jalankan, saya simpan dulu. Execute, compile, and run. Nah, luas lingkaran sama dengan 379,94. Nah, ini saya menerangkan di sini adalah penggunaan konstanta. Nah, misalkan konstanta mau diubah di sini, misalkan pi sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita compile and run, ini akan ada message salah. Ada kesalahan. Di sini view, ini pesannya. Nih. P was not declared in this function. Oh, ini kebanyakan 2 P-nya. Sorry. P-nya 1. Assessment of read only variable P. Ini kesalahannya. Jadi variable P ini adalah hanya dibaca saja, tidak bisa diubah. Jadi ketika suatu tipe konstanta itu tidak bisa diubah nilainya. Jadi ini kalau sudah salah, kita hapus kesalahannya, kita betulkan kesalahannya, kita compile and run, maka ini akan menghasilkan nilai sesuai yang kita maksud. Saya lanjutkan, ini pendefinisian konstanta. Kemudian operator dan ungkapan. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi. Untuk menghasilkan suatu nilai operator, harus menerima operan. Nah, nanti Anda akan mempelajari apa sih operator, apa operan. Sedangkan ungkapan merupakan gabungan antara operator dengan operan yang menghasilkan nilai ungkapan. Contoh, nah ini misalkan 6 tambah 10 kurangi 4. Nah, ini yang dinamakan operator ini. Operator plus ini penjumlahan dan minus ini pengurangan. Ini yang disebut operator. Sedangkan operan itu adalah 6. Ini operan untuk plus. 10 operan untuk penjumlahan. 4 operan untuk pengurangan. Jadi di sini ada 2 operator dan 3 operan. Sedangkan semua ini, gabungan ini menghasilkan atau disebut sebagai ungkapan. Ungkapan. Jadi 6 plus 10 kurangi 4 ini adalah sebuah ungkapan. Ini adalah ungkapan matematik. Nah, ini penjelasannya. Pada ungkapan di atas terdiri dari 2 buah operan, yaitu plus penjumlahan dan pengurangan, dan 3 operan, yaitu 6, 10, dan 4. Nilai dari ungkapan di atas adalah 12. Nah, 12 itu 6 tambah 10 kurangi 4. 6 tambah 10, 16 kurangi 4, 12. Ingat bahwa operator ini mempunyai 3 derajat sebanding, sama. Jadi kalau derajatnya sama, itu pengerjaan mulai dari kiri. Tapi kalau derajatnya beda, itu derajat yang lebih tinggi itu yang menjadi prioritas utama dikerjakan dulu, baru derajat yang lebih rendah. Operator aritmatik. Ya, saya kira semuanya sudah pada tahu operator aritmatik. Jadi di sini operator-operator matematik yang nanti digunakan itu tidak ada yang berbeda, cuma di sini nanti pada modulus. Jadi ini adalah bintang, ini perkalian, slash ini adalah untuk pembagian, persen ini adalah modulus. Modulus itu sisa pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ini ada contohnya, 5 kali
10 kali 5. Ini 50. 20 kali 4 bagi 4. Sorry. Ini adalah 5. 26 modulus 6. 22 modulus 6. 22 modulus 6. Ini sisa pembagian kalau modulus. Berarti modulus 22 modulus 6 itu 18, berarti 4. Jadi sisa pembagiannya. Jadi kalau misalkan 10 modulus 3 itu 1. Kemudian 10 modulus 2 itu 0. 10 modulus 5 itu 0. Karena ketika 10 dibagi 5 itu tidak ada sisanya. 5 plus 6, 11, 8 kurangi 4, 4. Nah, ini adalah untuk operator matematik. Saya kira semuanya sudah mengenal, cuma yang spesifik ini adalah pada modulus atau sisa pembagian. Kemudian operator penugasan. Operator penugasan merupakan menggunakan simbol sama dengan. Nah, ini sama dengan. Sama dengannya 1. Ini yang berfungsi untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Nah, contoh penggunaan variabel penugasan dalam C++ itu bisa seperti ini. Misalkan, Y sama dengan 4 ditambah A sama dengan 7. Ini prosesnya, variabel A diberi nilai 7, karena ini yang di dalam kurung, ini akan dikerjakan dulu. Kemudian, Y diisi dengan nilai ungkapan 4 tambah 7. 7 ini yang ada di dalam A. Sehingga nilainya ini adalah 11. Atau dengan contoh seperti ini bisa dengan bentuk seperti ini. A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E, sama dengan 10. Ini prosesnya tentunya, pertama E diisi dengan 10. Kemudian D diisi dengan nilai E, kemudian C diisi dengan nilai D, kemudian B diisi dengan nilai C, kemudian A diisi dengan nilai B. Sehingga akhirnya ini A, B, C, D, E ini bernilai 10. Ini adalah penggunaan operator penugasan. Jadi kalau Anda menggunakan simbol sama dengan, itu berarti menggunakan simbol operator penugasan. Nah, kemudian operator penaikan, increment, dan penurunan decrement. Operator ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan nilai variabel yang bertipe bilangan bulat. Ini bilangan bulat ya, INT. Sedangkan bilangan pecahan itu tidak bisa. Misalkan float itu tidak bisa pakai operator ini. Nah, bentuk operator ini adalah plus-plus penaikan dan min-min ini adalah penurunan. Nah, ini mungkin karena C++, karena di sana ada operator plus-plus. Jadi untuk penaikannya. Contoh, X sama dengan X plus 1, Y sama dengan Y minus 1. Ini dapat ditulis X plus plus, ini X sama dengan X plus 1 dengan X plus plus, Y sama dengan Y minus 1 dengan Y min min. Atau dapat ditulis juga plus plus X min min Y. Ini nilai akhirnya sama, nilai akhirnya. Tapi dalam proses ungkapan nanti ada perbedaan. Nah, saya berikan contoh dulu untuk operator penaikan, increment dan decrement ini. Misalkan di sini INT A, B, C. A sama dengan 15, B sama dengan 10 tambah plus plus A.
isi B. Nanti B akan ditampilkan. C sama dengan 10 tambah B plus plus. Kemudian C out isi B, C out isi C. Nah, ini saya memberikan contoh, ada dua perbedaan dalam operator penaikan, di mana ini di depan variabel, sedangkan ini di belakang variabel. Hasil akhir nilai B dan A itu sesuai dengan penaikan 1. Tetapi kalau dalam ungkapan ini agak berbeda cara menghitungnya. Perhatikan. A sama dengan 15. Kalau ada plus plus A, nah ini kalau yang saya blok ini hasilnya nanti A menjadi 16 karena naik 1. Tetapi kalau dengan ungkapan ini menjadi gini, B sama dengan 10 ditambah plus plus A. Plus plus A-nya berapa? Ini adalah 16, karena di sini 15, plus plus A menjadi 16. Sehingga 10 tambah 16 menjadi 26. Nah, ini jadi 26. Kemudian yang C, ini adalah 10 tambah B plus plus. 10 tambah B plus plus. Nah, kalau yang B plus plus, ini tadi kan nilainya ini 26, ini menjadi 27. Tetapi untuk C, proses penjumlahannya adalah 10 tambah B. 10 tambah B, berarti 10 tambah 26, berarti 36. Jadi kalau yang C, ini 36, sedangkan yang B, ini B karena ini naik, 26 tambah 1 menjadi ini 27. Jadi ini kalau di running menjadi isi B 26, kemudian isi B di sini adalah 27, tapi isi C adalah 36. Saya running, compile and running. Nah, ini sama ya. B 26 ini, B 27 ini, C 36. Nah, ini adalah perbedaan antara plus-plus yang di depan dan plus-plus yang di belakang ketika itu digabungkan dalam suatu ungkapan. Ungkapannya apa? Ini. Ungkapannya ini. Oke. Untuk main itu sama. Logika penyelesaiannya. Yang menjadi perbedaan adalah kalau plus-plus itu naik, kalau main itu turun. Itu saja. Oke. Saya lanjutkan. Ini adalah untuk operator penaikan, increment, dan penurunan atau decrement. Kemudian operator majmuk. Operator majmuk digunakan untuk memendekkan penulisan suatu penugasan. Contohnya seperti ini. Anda mempunyai bentuk X sama dengan X plus 5. Dan misalkan yang kedua Y sama dengan Z minus 8. Itu bisa ditulis, dipendekkan jika seperti ini. X plus sama dengan 5. Ini betul, sama aja. Jadi X plus sama dengan 5 itu sama dengan X sama dengan X plus 5. Y minus sama dengan 8 itu sama dengan Y sama dengan Y minus 8. Nanti contohnya bisa dicoba sendiri. Kemudian operator relasi. Operator relasi digunakan untuk membandingkan dua buah nilai yang hasilnya berupa 1 jika benar dan 0 jika salah. Nah, operator relasi itu bentuknya seperti ini. Saya yakin tidak asing lagi, cuma yang harus Anda perhatikan ini untuk sama dengan. Sama dengan itu pakai simbol 2 kali sama dengannya. Jadi sama dengan sama dengan. Ini berbeda dengan operator penugasan. Tapi ini adalah operator relasi. Operator relasi, ini sama dengan. Misalkan 10 sama dengan 5, ini hasilnya 0 atau salah. Yang kedua, tidak sama dengan, ini pakai tanda seru sama dengan.
10 tidak sama dengan 5, betul, nilainya 1. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Saya yakin ini tidak akan kesulitan karena sudah biasa. Cuma nanti Anda harus membiasakan dengan operator sama dengan 2 kali. Ini biasanya banyak digunakan ketika penyeleksian kondisi. Pakai if. If X sama dengan 10 itu ditulis if X sama dengan 10. Ini operator relasi. Untuk contohnya Anda bisa coba sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian operator logika. Operator logika digunakan untuk menghubungkan dua buah kondisi menjadi sebuah kondisi. Jadi kondisi itu nilainya ya 1 atau 0. 1 itu benar atau true, 0 itu salah atau false. Nah, bentuk operator kondisi itu ada 3. Ini yang dan, ini ada dan, kemudian atau, ini bukan. Dan sifatnya itu akan bernilai benar jika dua buah kondisi yang dihubungkan itu bernilai benar. Jadi kalau benar dan benar itu hasilnya benar. Tapi selain itu hasilnya salah. Contoh misalkan 5 lebih besar 2 benar. Dan 4 lebih besar 3 benar. Benar dan benar hasil benar. 5 lebih kecil 2 salah. Dan 4 lebih besar 3 benar. Salah dan benar salah. 5 lebih besar 2 benar dan 4 lebih kecil 3 salah. Benar dan salah salah. 5 lebih kecil 2 salah. 4 dan 4 lebih kecil 3 salah. Salah dan salah hasilnya salah. Ini adalah sifat dari operator dan. Kemudian yang kedua, operator atau. Atau bernilai salah jika kedua kondisi yang dihubungkan bernilai salah. Selain itu bernilai benar. Jadi atau itu jika salah satu atau dua-duanya benar, itu hasilnya benar. Misalkan 5 lebih besar 2 ini benar. Atau 4 lebih besar 3 ini benar. Benar atau benar hasil benar. 5 lebih kecil 2 salah. Atau 4 lebih besar 3 benar. Salah atau benar, benar. 5 lebih besar 2 betul. Atau 4 lebih kecil 3 salah. Benar dan atau salah, benar. 5 lebih kecil 2 salah. Atau 4 lebih kecil 3 salah. Salah atau salah hasilnya salah. Nah, ini adalah operator logika atau. Kemudian yang ini bukan. Bukan ini akan menghasilkan kebalikan dari operator yang diberikan. Jika operan bernilai salah, maka hasilnya menjadi benar. Jika operan bernilai benar, maka hasilnya menjadi salah. Contohnya misalkan seperti ini. Not atau bukan 5 lebih besar 4. 5 lebih besar 4 betul. Tapi ketika dinotkan atau dibukankan, ini menjadi hasilnya salah. Not 5 lebih kecil 4. Salah. Salah dinegasikan atau dinotkan, ini menjadi betul. Nah, ini adalah operator logika. Baik, sudah selesai untuk slide ini. Silahkan dicoba untuk semua contoh-contoh program yang saya sertakan pada video ini. Yang sengaja saya tidak menyertakan di video ini biar videonya tidak terlalu panjang. Anda bisa mencoba contoh-contohnya secara mandiri. Karena contoh-contoh ini nanti akan mempermudah pemahaman Anda dalam menggunakan elemen-elemen yang ada dalam C++. Baik, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.